Oke, suara saya terdengar? Dengar Pak, dengar. Ini soalnya bebarengan semua ya, satu universitas, jadi internetnya mungkin. Nanti saya minta tolong ketika saya menjelaskan, ketika ada gangguan, tolong atau misalnya tidak kedengaran, silahkan disela ya. Oke, gitu ya. Siap, Pak, siap. Oke, saya mulai untuk perkuliahan di Ekonomi Teknik di kelas B pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di perkuliahan Ekonomi Teknik kelas B. Bagi yang sudah pernah saya ajar, berarti sebagian besar mungkin sudah tahu untuk tata peraturan kontrak perkuliahan dan satuan acara atau SAP-nya. Jadi di sini santai aja atau relax ya. Saya tidak akan membahas materi. Jadi saya belum masuk materi. Seperti biasa, saya hanya mencoba menertibkan karena kita masih kuliah online atau daring ya. Jadi di sini saya mencoba supaya materi ataupun cara pembelajaran saya bisa diterima oleh semuanya, baik yang ada di Malang di sini ataupun yang ada di kampung halaman. Jadi pada perkuliahan Ekonomi Teknik di kelas B ini materinya cukup lumayan banyak, jadi minta tolong diperhatikan karena di sini kita banyak belajar dari studi kasus dan ada perhitungan yang cukup banyak. Jadi saya harap nanti di kelas saya, harapannya saya ya, outputnya nanti kalian mendapatkan nilai yang baik. Tidak hanya baik, akan tetapi kalian nanti memahami apa sih sebenarnya perkuliahan ini untuk apa gunanya. Oke, saya share screen dulu materi PowerPoint-nya. Oke, saya minta respon apakah sudah terlihat. Sudah terlihat, Pak. Jelas ya? Slide dan suara ya, suara saya. Oke, sudah ya, terlihat jelas ya. Ricardus, gimana suara saya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya mulai ya. Saya nggak usah berlama-lama, jadi langsung. Pada perkuliahan Ekonomi Teknik, saya memakai referensi bukunya Inyoman Pujawan Ekonomi Teknik. Bukunya seperti ini ya. Ya, kelihatan ya. Nah, bagi kalian yang ingin memiliki atau ingin punya bukunya, saya mengambil dari sini semua. Silahkan kalian membeli ya, ataupun kalian meminjam di perpustakaan kalau ada. Nah, ini bukunya sudah saya cantumkan, jadi di sini cukup tebal bukunya. Nanti kita bedah satu persatu. Ya, bukunya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke, ini ada 350 halaman. Nah, nanti saya coba berikan pada mata perkuliahan tiap minggunya, kita coba bedah satu persatu ya. Semoga bisa tersampaikan seluruhnya. Oke, pada slide ini sudah ya kalian yang belum bergabung atau kalian yang masih belum mengikuti Zoom pada hari pertama ini, silakan diberitahu. Karena saya tidak membuat grup WhatsApp ataupun Telegram. Jadi supaya kalian lebih konsen di materi. Silahkan apapun materinya atau pengumuman dan sebagainya ada semua di Google Classroom. Jadi
Bagi kalian yang belum daftar atau belum masuk, silakan masuk, sudah jelas ada linknya dan ada kodenya. Dan juga nanti materi ada di YouTube, saya upload ulang di YouTube, bisa dilihat yang mungkin pada pagi hari ini tidak bisa mengikuti. Itu ya, seperti biasa, kalian yang sudah mengikuti perkuliahan saya pasti paham. Kemudian selanjutnya, ini saya ulang, silahkan dibaca lagi ya. Saya ulang paduan kita apabila menggunakan Zoom. Sudah dibaca, sudah saya taruh Google Classroom, silahkan dibaca. Kemudian saya menambahkan adalah untuk absensi semua sudah saya cantumkan tiap minggunya. Silahkan diklik linknya yang ada di Google Classroom. Nah, ini tata tertibnya ya. Kemudian, nah ini yang terpenting adalah untuk panduan teknis dan tata tertib via Google Classroom. Seperti biasa, satu orang satu akun ya. Satu akun, jadi jangan double. Nanti ketika double langsung saya del. Dan kalau double nanti tidak terrecord ketika kalian mengirimkan tugas. Karena di sini banyak tugas diskusi yang harus kalian kerjakan tiap minggunya. Dan saya harapkan kalian bisa atau tidak bisa itu mengumpulkan ya, jangan sampai tidak mengumpulkan. Karena apa? Kalau tidak mengumpulkan berarti tidak ada nilai yang tercantum nanti terrekod. Kemudian yang ketiga, perhatikan tanggal penugasan. Jadi ketika tugas itu saya berikan, itu pasti ada tanggalnya di situ. Dan kapan terakhir. Jangan kalian mengirim pada waktu terakhir-terakhir. Kalau di link itu sudah habis waktunya, maka akan menutup sendiri, tidak bisa mengumpulkan. Atau bisa mengumpulkan, tapi di situ tertera kalian terlambat. Nah, itu berarti saya tidak akan menerima. Langsung saya tulis 0 ya. Jadi perhatikan di sini. Kemudian, nah di sini tidak perlu menuliskan nama dan NIM di kolom komentar ya. Jadi ini kebiasaan, nggak tahu yang membiasakan siapa ya. Silahkan ditulis kolom komentar itu pertanyaan, kemudian yang terkait tugas, jangan nulis NIM dan nama. Saya sudah tahu di situ. Di Google Classroom sudah terrekod nama, NIM, dan namanya. Jadi tidak perlu mengulang-ulang lagi. Muspro ya. Tidak usah mengulang lagi NIM dan nama. Kemudian selalu perhatikan jadwal kelas agar mendapat materi perkuliahan terupdate. Jadi tidak usah ada grup, karena nanti bikin ribet. Kemudian jadwal link Google Classroom ada masing-masing di SiapNG. Jadi semua materi ataupun semua pemberitahuan langsung lewat di SiapNG. Di situ SiapNG yang pertama sudah saya cantumkan linknya untuk masuk ke Google Classroom. Nah, tinggal kalian masuk. Dan apabila kalian belum masuk berarti belum punya akun. Silakan daftar dulu. Gitu ya, sampai sini paham kira-kira? Ya, Pak, siap. Oke. Saya lanjutkan. Kita refresh sejenak ya, apa istilahnya. Ini bukan untuk pemicu atau untuk kenapa sih kita perlu belajar ekonomi teknik. Nanti diharapkan itu kalian itu mampu memilih alternatif keputusan rencana investasi yang layak dan sesuai dengan mempertimbangkan aspek ekonomi. Jadi kebanyakan dari kita atau jurusan teknik sipil, kita bisa menghitung RAP, kita bisa menghitung lain-lainnya. Akan tetapi ketika kita menghitung investasi apakah layak atau tidak, kita kebanyakan masih belum memiliki ilmunya. Jadi di sini dengan belajar ekonomi teknik, kita bisa mempertimbangkan, misalnya ada kegiatan atau proyek, apakah proyek ini diambil atau tidak ya, menguntungkan atau tidak. Nah, di situ kita perlu belajar ini, ada perhitungannya. Nanti ada analisis
kelayakan, ada NPV, BCR, dan lain sebagainya. Jadi utamanya di sini di mindset kalian bahwa kita punya alternatif dengan rencana itu menguntungkan nggak buat kita. Misalnya kalian nanti punya CV ataupun PT, ada mendapat proyek atau tender. Nah, proyek ini itu menguntungkan nggak buat kita. Nah, itu bisa dihitung nanti salah satu dengan analisis yang ada di ekonomi teknik ini. Kita belajar bagaimana kita menganalisis investasinya. Apakah menguntungkan 5 tahun, 10 tahun ke depan, ataupun bahkan rugi, jadi kita tidak mengambil investasi tersebut. Nah, ini di awal seperti itu. Oke, paham ya dari sini ya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada sedikit gambarannya. Nanti kalian itu misalnya jadi seorang, ataupun nanti kalian punya CV atau PT, ada manajer teknik, ada akuntan, dan ahli ekonomi teknik di sini. Nah, kalau kita seorang akuntan, berarti biasanya seorang akuntan itu hanya melihat ke masa lalu. Dia belajar dari masa lalu apa kesalahannya. Kemudian jika seorang ekonomi teknik, dia hanya melihat ke depan. Oh, berapa sih keuntungannya tanpa mempertimbangkan yang dulu yang pernah terjadi, misalnya perusahaan pernah rugi atau dan sebagainya. Jadi seorang ahli ekonomi hanya melihat ke depan, menguntungkan enggak dan sebagainya. Tapi seorang manajer teknik, dia melihat ke belakang untuk belajar kesalahan dan melihat ke depan untuk mengambil peluang. Ya, paham ya. Jadi nanti kita kalau sudah lulus ataupun kalian nanti bekerja di suatu instansi atau kalian jadi manajer. Jadi seorang manajer teknik itu harus bisa melihat ke depan untuk mengambil peluang. Oh, ini peluang, kita harus investasi misalnya. Dan melihat ke masa lalu yang kemarin yang rugi itu apa, bagian apa, variabel apa yang perlu kita benahi. Nah, di situ fungsinya nanti kita belajar ekonomi teknik. Seperti itu gambarannya. Nah, di sini beberapa materi, ini banyak ya, banyak materi, semoga nanti bisa terrealisasi ya. Banyak materi yang saya rangkum dari bukunya ini ya. Yang pertama kita hari pertama atau di pertemuan pertama pendahuluan, ya saya menjelaskan kontraknya, kontrak perkuliahan. Nanti silahkan di akhir ada pertanyaan atau enggak, atau bagaimana. Kemudian kita Zoom. Saya juga yang berada di luar Malang, kita tidak Zoom setiap hari ya. Jadi Zoom ini nanti tolong dilihat jadwalnya ketika saya Zoom. Ada pertemuan 1 dan kedua ini ya. Oke, pertemuan keempat, ke-7 sebelum UTS, kemudian ke-10, ke-13, dan ke-15 sebelum UAS. Nah, ini kalau saya berharap dengan adanya tatap muka lewat Zoom ini bisa kalian pergunakan untuk tanya jawab apa yang menjadi permasalahan. Nah, ini bisa dilihat pada PowerPoint atau pada share screen saya ini. Yang pertama ada pendahuluan. Oke, pendahuluan. Kemudian yang kedua, konsep dasar analisis ekonomi teknik. Nanti kita belajar apa sih konsep dasar. Kita belajar apa saja. Kemudian ada laporan keuangan. Nanti supaya kalian jika dipasrahi atau diberi kewajiban mengatur keuangan perusahaan, di sini juga materi keempat masih ada hubungannya cash flow, bagaimana keluar masuknya uang, dan depresiasi. Berarti depresiasi ini nilai turun suatu barang. Jadi semakin tahun nilainya menurun berapa persen nanti. Kemudian yang kelima ada future value dan present value. Bagaimana menghitung nilai angka datang dan nilai saat ini. Kemudian ada annual and present value. Bagaimana tingkat penurunannya. Kemudian ada net present value atau NPV dan IRR methods. Jadi di sini
fungsinya untuk menghitung berapa kenaikan atau penurunan. Kemudian ada UTS, nanti ujian tengah semester. Kemudian setelah UTS kita belajar analisis PB dan PCR analisis. Kemudian ada analisis sensitivitas, ada analisa inkremental. Kemudian BEP, berapa tahun nanti ketika menjalankan usaha itu kita bisa untung di sini, di poin 12. Kemudian ada inflasi dan deflasi. Nah, ini bagaimana penurunan nilai mata uang, apa saja yang dipengaruhi, terus bagaimana tindakan kita. Kemudian analisis syariah. Nah, di sini kalau kalian ini lagi booming ya, misalnya ada bank syariah kan banyak juga, bagaimana sistemnya di syariah itu, apakah bagi hasil, mudharabah dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-15 ada studi kelayakan atau feasibility study. Nah, ini biasanya banyak digunakan atau kajian. Jadi misalnya studi kelayakan kita membangun jalan tol, studi kelayakan kita membangun investasi, ini bagaimana, ada penghitungannya. Kemudian ada ujian akhir semester atau UAS. Nah, di sini ada UTS dan UAS, ini poinnya sangat besar. Jadi tolong ketika pada waktu UTS dan UAS dikumpulkan ya tugasnya atau ujiannya. Seperti itu. Oke, suara masih terdengar ya? Masih, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, di sini saya nggak pakai yang lain ya, tidak grup, karena nanti grup bukan diisi tentang materi, malah kalian ngobrol, jadi silakan langsung grup itu bisa ke Google Classroom atau nanti di YouTube ya untuk pengulangan materi, dan kalian baca buku yang sudah saya pergunakan. Kemudian ini ada Google Classroom, saya memberikan materi, absen, jadi tidak usah menanyakan absen, jadi tiap minggu sudah ada linknya, dan link absen itu 1 jam setelah perkuliahan saya tutup. Jadi misalnya perkuliahan kita jam 10, maka absensi tutup jam 12, menutup sistemnya jam 12, 1 jam setelah perkuliahan. Kemudian di sini ada link YouTube, nanti bisa dilihat atau disetel berulang-ulang. Kemudian di Siap NG, kisi-kisi materinya. Nanti saya, apa sih nanti tahu minggu depan materi apa, ini nanti saya berikan di Siap NG dan YouTube nanti untuk pengulangan materi supaya kalian lebih paham. Jadi kalau saya hanya memberikan ke Google Classroom, hanya memberikan materi, PowerPoint, PDF, dan lain sebagainya, nanti bingung, karena ini ada hitungannya. Jadi supaya lebih paham, nanti saya berikan videonya. Silakan nanti dipelajari. Nah, ini penilaiannya. Jadi bobot penilaiannya ada tugas 30%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester adalah 40%. Jadi diperhatikan, nanti ketika kalian tidak mengerjakan UTS, berarti hilang 30%. Yang saya harapkan, semua tugas ataupun yang saya berikan, supaya itu baik benar ataupun salah, itu silahkan kalian upload di Siap NG, di Google Classroom, ada slotnya. Diperhatikan tugasnya, dibaca ya, dibaca lagi, jangan tanya. Terus dibaca, tugasnya ngapain. Situ. Jadi kisi-kisi UTS dan UAS saya ambil nanti soal ya materi. Kalau UTS ya jelas materi pertama sampai materi ke-7. Hari pertama sampai pertemuan ke-7. Kalau semester ujian akhir berarti keseluruhan. Nanti keseluruhan materi itu saya keluarkan. Jadi materi tidak akan keluar dari yang saya ajarkan. Nah, kalau kalian menyimak dari awal sampai akhir berarti kalian bisa mengerjakan semua di ujian akhir semester. Nah, ini poin atau bobotnya. Kemudian untuk satuan acara perkuliahan, sebentar ini karena bentuk Word, saya stop dulu. Oke, sampai sini mungkin ada ditanyakan sambil saya menampilkan apa yang akan dibahas di satuan acara perkuliahan.
Silahkan ada yang didiskusikan terkait kontrak perkuliahan saya, kemudian materi, atau Pak materinya kok kebanyakan atau bagaimana. Silahkan, mumpung di hari pertama, sebelum kita menginjak ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Silahkan, kalau ada masukan, saran, dan lain sebagainya. Pak Brusius, mau tanya mungkin? Pak, saya Siapa? Pak. Satu-satu gantian. mau Silakan. nanya masalah ini, Pak. Siapa? Ambrosius? Saya mau nanya masalah iya, Pak. Oke, Saya mau silakan. nanya masalah absensi, soalnya nama saya belum ada di situ, Pak. Tadi saya cek link yang Bapak kirim, belum ada nama saya. Cuma saya tulis saja. Kamu terakhir registrasi kapan ya? Divalidasi dosen, siapa dosennya? Divalidasi kapan? Di validasinya udah salah, Pak. Hari apa? Hari terakhir apa? Mepet-mepet Sabtu kemarin? Enggak ada mepet, Pak. Masih awal juga kok. Oke, nanti saya cek ya. Tapi di absenmu di sini ya, ini ada namamu nih. Berarti kamu sudah tercatat sebenarnya di Siap NG ya? Ya kan kamu bisa mengakses Siap NG kan? Iya, Pak. Iya, Pak, bisa. Berarti harusnya kamu ada di linknya itu. Karena absensi yang saya ambil itu berdasarkan absen yang ada di Siap NG. Yang ada di situ. Oh iya. Oke, nanti saya cek lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kan juga ada rekamannya, nanti saya bisa melihat apakah Ya. kamu sudah masuk. Kalau di Google Classroom kamu sudah masuk atau belum? Sudah, Pak. Sudah masuk. Ada ya namanya ya? Ada, Pak. Oke, nanti saya cek ya, Brusius. Yang lainnya mungkin terkait materi, kontrak perkuliahan, ataupun yang lain-lain. Silahkan. Saya mau nanya, Pak. Ya, Ilham, silahkan. Ini Pak mengenai klasifikasi penilaian, Pak. Itu di situ tidak dikategorikan penilaian untuk absensi, Pak. Berarti walaupun nanti seumpama kan saya di kampung, Pak. Kalau seumpama terkendala jaringan gitu. Kemudian saya tidak sempat mengikuti absensi, tetapi saya mengerjakan tugas. Itu gimana, Pak? Apakah ada pengurangan atau bagaimana, Pak? Ya, absensi itu nanti ada penilaiannya karena hubungannya nanti sama di akademik ya. Nah, kalau saya yang terpenting itu kalian memahami, mengumpulkan tugas. Jadi bagaimana saya mengukur ya? Mengukur perkuliahan saya itu berhasil atau tidak, berarti saya melihat dari tugas yang kalian berikan. Kalau absensi mungkin nomor sekian ya. Kalau dia nggak pernah, berarti kalau belum daftar Google Classroom, kemudian biasanya minggu ke-7 baru daftar, berarti dia kan nggak niat kuliah. Jadi nggak niat mengikuti perkuliahan. Atau nanti mau ujian baru daftar Google Classroom. Jadi ketika kalian sudah mendaftar di Google Classroom, di Siap NG ada, berarti saya anggap itu udah berapa persen kalian mengikuti perkuliahan. Nah, kalau absensi itu nanti nomor sekian. Yang penting kalian itu mengumpulkan tugas ya. Jadi saya belajar dari kita sudah 2 tahun ya melaksanakan melaksanakan ujian daring. Perkuliahan daring. Saya harapkan mungkin yang kalian dapat perkuliahan luring ya 4 kali atau 4 kali luring mungkin kalian bisa bertatap muka karena saya mungkin nggak dapat ya dari Kemendikbud bisa nanti ada yang 4 setelah pertemuan ketiga tatap muka dan nggak tahu ya mungkin kalian yang mendapat itu bisa luring. Kalau saya mungkin masih daring ya, nggak tahu ya nanti saya lihat ketika harus berapa persen perkuliahan luring. Tapi yang terpenting adalah apapun perkuliahan daring atau luring, yang penting Bapak memberikan materi itu nyampe
atau paham. Karena ini sebenarnya kalau dilaksanakan daring ini cukup sulit ya, karena memang perhitungannya yang banyak. Nah, saya memberikan materi seperti biasa di Google Classroom, dan ada penjelasan itu. Kan biasanya ada rumus ini asalnya dari mana, nanti saya mencoba menjelaskan di sini lewat di YouTube. Dan nanti bagi kalian yang berada di, misalnya tadi kan Zoom-nya saya nggak setiap hari, ada 6 kali Zoom mungkin ya. Nah, di situ ya kalian persiapkan kalau bisa di situ ada pertanyaan, saya catat. Jadi ketika kita tatap muka seperti ini, saya bisa menjelaskan atau bisa coret-coret di sini nanti seperti itu. Pokoknya materi yang saya berikan itu nyampe. Kalau masalah absen, kalian tetap dari akademik nanti dimintai absen. Saya berikan untuk mempermudah adalah link. Jadi kalian tinggal dicawang ya, tinggal ngeklik dan itu semua terrekord pertemuan 1 nanti sampai terakhir. Dan nanti ketika kalian kurang absen ya pasti tidak bisa ujian. Nah, tapi yang penting kalian mematuhi semua. Dan yang di luar misalnya di luar Malang, kalian nanti misal tidak bisa mengikuti Zoom, kalian absen juga dan bisa mengikuti rekod ulang di YouTube seperti itu. Dan kalaupun misalnya kesulitan sinyal di kampung, gitu ya, paham ya kira-kira ya? Iya Pak, makasih Pak. Yang penting tugas dikumpulkan ya, jangan sampai Ya. tugas tidak dikumpulkan. Ada yang Siap, lain? Pak. Lainnya mana lainnya? Ini menurut ini ada 23 mahasiswa ya. Di sini nggak sampai 23 ya. Hanya 15, berarti nggak masuk 8 ya. Ini 14 ya, berarti nggak masuk 9 ini. 9 orang belum masuk ke Zoom hari ini. Oke, ada pertanyaan terkait materi atau tugas seperti apa? Gitu ada nggak? Sudah pas atau gimana? Jelas, Pak. Oke, ini saya tampilkan yang terakhir ya. Jadi kalian tahu poin-poin apa yang nanti saya nilai. Oke, apakah terlihat ya? Bisa terlihat? Tidak terlalu lihat, Pak. Jelas atau tidak? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, di sini ya, ini jelas ya. Jadi tujuan nanti kalian perkuliahan itu jelas. Nanti di sini ada pertemuannya 1 sampai 16 kan. Kalau kemarin kita 14, jadi kita sekarang 16. Yang 2 itu ujian, UTS dan UAS. Nah, di sini kita pertemuan pertama, aktivitas mengajar itu ada online, sinkronus, dan online asinkronus. Jadi, kalau online sinkronus ini lewat Google Meeting, Zoom, yang sudah saya jelaskan di awal. Kalau asinkronus berarti melewat Google Classroom, atau lewat YouTube, atau sosmed yang lainnya di sini. Jadi di saat sudah dijelaskan pertemuan kita kalau Zoom pertemuan kedua, nanti di sini konsepnya berarti kalian harus membaca konsep misalnya yang pertemuan minggu depan ya kedua, memahami konsep analisis ekonomi teknik. Berarti kalian harus mengkaji literatur tentang konsep analisis teknik. Kemudian nanti ada juga materi saya berikan di asinkronusnya lewat Google Classroom. Jadi materi saya berikan pasti di Google Classroom ataupun di YouTube. Akan tetapi, kalian juga jangan mengandalkan materi yang saya berikan. Jadi, materi yang saya berikan itu hanya 30%. Kalau materi yang saya berikan 100%, nanti nggak cukup untuk mata perkuliahan atau selama 16 pertemuan. Jadi, silahkan kalian mencari atau mengeksplor lagi, boleh.
Misalnya saya menjelaskan seperti ini. Terus kalian mendapatkan rumusnya seperti ini, Pak. Boleh, nanti kita diskusikan. Kalau saya punya rumusnya kok beda, Pak, dari buku ini, ya silahkan. Nanti kita diskusi pada waktu Zoom seperti itu. Nah, ini semua nanti saya berikan. Dari materi kedua, ketiga, laporan keuangan harus dikaji seperti ini. Nah, di sini adalah penilaiannya. Berarti tiap pertemuan nanti ada unjuk kerja dan hasil karya. Unjuk kerja dan hasil karya ini maksudnya adalah bisa berupa tes tertulis, atau saya suruh untuk mereview terkait ini, atau saya suruh mereview suatu buku, ataupun nanti ada studi kasus, ada soal, kemudian dipecahkan. Nah, ini setiap minggu nanti ada latihan tugasnya, supaya kalian paham. Jadi ada latihan tugas baik di pertemuan 2 nanti sampai dengan pertemuan terakhir di ujian akhir semester. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga materinya apa, Pak, kalau ujian akhir semester. Ya, materinya ini semua nanti, mulai pertama sampai terakhir. Nanti bisa soal yang suruh menghitung FS, atau ada studi kasus, nanti kalian pecahkan bagaimana kalau ada kasus seperti ini, atau studi kelayakan pembangunan tower, atau pembangunan jalan tol, atau jalan lingkar. Menghitung di situ kan ada penghitungan berapa investasinya. Nah, seperti itu. Bisa nanti materi dari semuanya ini. Nah, kalau dari UTS berarti materi 1 sampai 7 nanti diujikan untuk melihat kompetensi kalian, apakah memahami apa yang Bapak jelaskan dari pertemuan awal sampai 7 di ujian tengah semester. Makanya poinnya itu sangat besar. Nah, ini tiap pertemuan ada tugas ini, fungsinya untuk melatih kalian. Nanti ketika ujian tidak kaget, jadi terbiasa. Seperti itu. Jadi banyak yang materi ini semoga bisa tersampaikan seluruhnya. Dari pertemuan nanti materi ini saya upload di Google Classroom. Silahkan di-download atau dibaca-baca. Gitu ya. Kira-kira gitu untuk pertemuan hari ini terkait kontrak perkuliahan ataupun satuan acara perkuliahan yang harus saya ajarkan atau harus saya sampaikan setiap pertemuan atau setiap minggunya. Oke, mungkin itu aja terkait pertemuan hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi, atau mungkin saran dan masukan untuk pertemuan hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan ya, Kardus. Sebelumnya, Pak, saya minta maaf karena tadi saya sempat chat Bapak mengenai itu grup WhatsApp. Saya minta maaf, Pak. Ya. Sini hanya sedikit saya menyampaikan, Pak. Pertanyaan, Pak, kalau tugasnya lambat berapa menit itu, Pak, apakah bisa toleransi? Tugasnya lambat 10 menit atau gimana, karena kendala jaringan, Pak, uploadnya? Oke. Ada lagi? Sudah? Iya, Pak. Oke. Ketika siapapun ya, ketika baik itu saya ataupun dosen yang lain, ketika memberikan tugas, itu kan pasti range waktunya nggak mungkin saya memberikan tugas, bobotnya tugasnya berat, saya kumpulkan 1 jam setelah. Kan nggak mungkin. Jadi ketika Bapak atau Ibu dosen memberikan tugas, itu pasti ada range waktu. Biasanya kalau tugas ataupun
tugas harian biasa, itu kan waktunya 1 minggu. Misalnya kita hari Senin, saya ngumpulkan ya Senin depan misalnya. Masa 1 minggu kurang? Ya, di situ kan ada tulis kapan terakhir mengumpulkan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kamu telat, berarti ya kamu mengumpulkan dikerjakan pada waktu hari pengumpulan dan waktunya habis. Karena sistemnya di sini, rekornya itu ketika pengumpulan jam 12, itu lebih 1 menit, itu nutup sendiri, nggak bisa dibuka. Sudah tutup sendiri seperti itu. Dan tulisannya pasti tulisannya terlambat. Nah, jadi diperhatikan, saya tidak memberikan tugas, misalnya tugasnya banyak tapi dikumpulkan nanti jam berapa. Enggak, itu kan pasti ada waktu 3 hari, 4 hari, itu kan cukup kan. Supaya melatih kalian juga ketika nanti kalian sudah lulus, kalian kerja di proyek, harus mengumpulkan hari ini, harus presentasi ini. Jadi harus disiplin. Ya. Jadi nanti saya harapkan supaya tidak terulang yang pernah mata kuliah saya, tidak ada pengumpulan tugas, sudah mengumpulkan Pak, tapi telat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi belajar berdisiplin, karena disiplin nanti gunanya untuk kalian kalau sudah dikerja. Seperti saya juga mempunyai CV ataupun PT, ketika dimintai pekerjaan dari pemilik pekerjaan, besok hari ini harus dikumpul, berarti kan harus dikumpul. Kalau enggak apa? Ya kamu nggak dipakai lagi untuk mengerjakan, kamu tidak dipercaya mengerjakan proyek A, karena kamu tidak disiplin. Seperti itu. Jadi mulai sekarang disiplin mengumpulkan tugas, kan waktunya masih banyak seperti itu. Dan ketika waktu pengumpulan tugas, ketika mengalami kesulitan, kan bisa ditanyakan juga di Google Classroom. Tanyakan maksudnya ini apa, seperti apa. Pasti saya pantau terus daripada di grup ya, karena grupnya banyak sekali. Belum nanti mengurusi MPKM, saya koordinator KKN, PKN, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Google Classroom kan enak, bisa dibaca yang lain. Oh ya sama pertanyaannya, misalnya dari Ricardo sama Ambrosius, oh pertanyaan sama, oh ya kita bahas, nanti ada forum di sini, seperti itu. Kan enak. Jadi saya nggak menjelaskan satu-satu, seperti itu. Ya, silakan ditanyakan, nggak usah malu. Daripada nggak bisa ya, nanti. Gitu ya, Ricardo. Siapa? Ada yang lain sebelum saya tutup? Yang lainnya mana? Ini Nggak ada, Pak. Saya rekam loh ya, nanti ada semua di sini apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi yang di sini ada 14 orang yang masuk ya ini. Ada lagi? Coba saya minta tolong dihidupkan kameranya ya. Saya mau untuk absensi untuk hari ini. Bahwa kalian itu mengikuti perkuliahan Zoom pada hari pertama. Biasanya KPS atau Wakil Dekan mengkoreksi siapa aja yang mengikuti perkuliahan di hari pertama sampai hari ketiga. Oke ya, saya screenshot terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan atau nanti belum ada pertanyaan Pak, nanti selanjutnya nanti silakan kita sambung di Google Classroom. Nanti kalau bisa saya jawab, akan saya jawab secepatnya di Google Classroom. Kalau tidak ada ya? Cukup untuk hari ini? Iya, Pak, tidak. Cukup, Pak. Pas, Pak. Ini ya, saya ingatkan, silakan ya bukunya ini kalian lihat. Bukunya ini banyak. Saya ngambil di sini. Nanti soal UAS, ulang UTS, UAS saya ngambil di sini. Oke, terima kasih atas partisipasi dan masih semangatnya untuk belajar untuk hari ini. Semoga nanti output pada perkuliahan ekonomi teknik ini bisa lulus semua dan tidak ada yang mengulang. Terima kasih kehadiran teman-teman. Semoga masih selalu semangat dan kita bisa tahun depan kita bisa ketemu untuk bertatap muka. Oke, gitu ya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Semangat ya. Terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri ya. Jangan lupa absennya diisi ya di Classroom.